Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kueru Fatimah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara mendampingi pasien HIV/AIDS yang marah. Jadi, mari kita simak videonya berikut ini. Biasanya, pasien yang terdiagnosis menderita penyakit yang serius, mereka akan merasa frustasi dan cepat marah. Dan terkadang ketika mereka marah, mereka cenderung melampiaskannya kepada perawat yang ada di rumah sakit. Oleh sebab itu, kita sebagai perawat dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan ketenangan yang ada di rumah sakit. Beberapa hal yang bisa perawat lakukan: yang pertama, perawat harus memahami bahwa tidak mudah menjadi pasien. Tidak ada orang yang ingin tinggal tetap di rumah sakit selama berhari-hari dirawat dengan lingkungan dan orang-orang sekitar dengan penderitaan berbeda atau sakit yang berbeda. Kita sebagai seorang perawat harus bisa memahami bahwa pasien itu tidak mudah untuk diajak berteman, tidak juga mudah untuk dijadikan kerabat, karena mereka dibawa tekanan dan penderitaan. Yang kedua, tunjukkan empati sebagai perawat. Perawat harus lebih terfokus dan perhatian pada pasien, sambil menunjukkan ekspresi bahwa kita sebagai perawat berempati terhadap pasien dan keluarganya. Lalu, buat segala sesuatu dengan sukacita, karena dengan itu akan muncul ketulusan. Melalui ketulusan akan terpancar sesuatu yang berbeda yang pasien rasakan, yaitu cinta kasih dari perawat. Yang ketiga, biarkan pasien mengeluarkan unek-uneknya. Situasi akan memburuk jika perawat membiarkan pasien tetap marah, tetapi bukan berarti perawat diam saja ya. Seorang perawat profesional harus bisa memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeluarkan segala unek-uneknya. Ada saat di mana pasien berhenti untuk berbicara. Pada saat itulah kita sebagai perawat memberikan penjelasan setiap kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat, jangan mengungkit masalah privasi pasien. Coba untuk tidak terlalu sok kenal dengan pasien dan buatlah pasien merasa memiliki ruangan tersendiri secara pribadi. Untuk itu, jangan pernah mengungkit area privasi mereka dengan bertanya masa lalu pasien atau kesalahan mereka, hanya membuat pasien merasa terhakimi. Yang kelima, jangan menyentuh pasien yang sedang marah. Ketika seseorang sedang marah, kontak fisik harus dipertimbangkan untuk dilakukan. Ketika perawat menyentuh, bisa saja mereka mendorong perawat atau bahkan memukul kita sebagai perawat yang mereka komplainkan. Yang keenam, ingat, pasien akan semakin sensitif jika pasien dan keluarganya marah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jangan berpikir bahwa mereka adalah orang yang berperilaku buruk. Pikirkan bagaimana perasaan kita jika berada di posisi mereka. Menjadi peka terhadap perasaan orang lain berarti kita sebagai perawat melayaninya telah menerima dan menghormati pasien dengan segala kekurangannya. Yang ketujuh, bersikap lemah lembut terhadap pasien. Kelembutan adalah kualitas yang berasal dari hati dan jiwa seseorang yang lemah lembut. Akan membangun suatu kedamaian yang cukup kuat untuk tetap tenang dan menunjukkan kualitas dalam menghadapi masalah pikiran. Sebelum kita menanggapi apapun yang dikatakan pasien, terkadang orang yang bereaksi terlebih dahulu akan terlalu dan selalu cepat memotong ungkapan hati pasien. Jika kita terlalu cepat memotong pembicaraan pasien atau keluarganya, akan berpotensi pada intonasi yang tinggi dan keras sehingga bisa menyebabkan pasien bertambah marah. Yang kedelapan, jangan pernah berdebat. Jangan pernah membawa situasi komplain dari pasien menjadi suatu debat yang terbuka. Meskipun kita mengetahui bahwa kebenaran ada di pihak kita, bukan berarti kita harus berdebat dengan pasien. Perawat bukan diam, tetapi akan terus menanyakan pendapat, tetapi dengan sopan dan lebih beradab. Cobalah untuk tidak berpikir bahwa kita benar, tetapi berkomunikasilah dengan baik, dengan perilaku yang positif terhadap masalah apapun untuk menyelesaikannya masalah tersebut. Yang kesembilan, segera meminta maaf. Meminta maaf bukan bertanda bahwa kita sebagai perawat berada di pihak mereka yang salah. Pada saat itu, seseorang perawat yang bijak hanya menunjukkan bagaimana dia perawat yang bisa merendahkan diri, dan itu merupakan DNA dari proses keperawatan itu sendiri. Jika benar itu adalah kelalaian dari pihak rumah sakit, tidak akan membuat perawat menjadi kurang. Hal itu hanya menunjukkan bahwa kita adalah perawat
profesional yang lebih dewasa dalam menerima kesalahan dan mengatasi masalah dengan mengatakan, "Mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya." Berarti ini bisa mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi antara perawat dan pasien. Yang ke-10, selesaikan masalah dengan segera. Pasien atau keluarganya marah pasti memiliki alasan yang kuat. Perawat harus memastikan dengan mencatat setiap rincian keluhan dari pasien dan luangkan waktu untuk memperbaikinya dengan segera. Jika perawat menyelesaikan masalah secara cepat, pasien akan lebih merasa bahwa mereka diperhatikan oleh perawat di rumah sakit. Yang ke-11, jangan pernah berbohong pada pasien. Berkomunikasi dengan pasien yang sedang marah, prinsip berbohong demi kebaikan jangan pernah dilakukan ya. Mengatakan pada pasien hasil laboratorium akan keluar secepatnya, padahal masih 2 jam lagi. Ingat bahwa cepat bagi perawat belum tentu cepat bagi pasien yang mau segera mengetahui hasil laboratoriumnya. Jangan pernah berkompromi dengan kebohongan. Selalu patuhi janjimu kepada pasien sehingga meningkatkan rasa percaya mereka kepada Anda sebagai perawat. Yang ke-12, selalu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti perawat membiarkan pasien mengatakan apa yang mereka pikirkan tanpa memikirkan rasa peduli terhadap komplain dari pasien ya. Mendengarkan tidak hanya memperlebar kapasitas seseorang perawat untuk berempati, tetapi juga mempertajam keterampilan komunikasi dari perawat tersebut. Oke, demikian cara menghadapi pasien yang marah. Jika kalian memiliki prinsip tambahan yang berhubungan dengan penjelasan barusan, kalian bisa tambah di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada salah atau kata. Selamat menyaksikan videonya.